Halo guys, namo buddhaya, salve, om santi 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 om, assalamualaikum, shalom, dan salam kebajikan untuk kita semua. Welcome back to Gorat TV. Sebelum kita move ke video, please like, comment, share, and subscribe this channel, karena subscribe itu gratis, tis. Well, seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, aku bareng Hoti bakal buat beberapa video membahas tentang pandemik yang sekarang sedang terjadi. Dan dengan topik yang berbeda-beda di setiap videonya. Jadi nanti kayak ada episode 1, episode 2, sampai berapa episode, let's see later. Dan malam ini kita akan membahas tentang berita-berita tentang coronavirus yang beredar di luaran sana, baik itu berita internasional maupun berita lokal yang ada di negara kita tercinta Indonesia. Oke. Dan ya, mungkin langsung aja ya. Still with her, Hoti Debs, dan kita akan diskusi. So kalian ikuti video ini sampai akhir, no skip team. Check it out. Hai Pips. Jadi kayak ada satu YouTuber gitu yang aku idola gitu, namanya Teresa Rumer gitu, selalu happy kayak gitu. Ya hari ini apa nih? Jadi kalau kemarin kita kan bahas tentang personal opinion dari seorang Hoti Debs gitu ya. Kalau malam ini kita mau membahas seperti yang aku jelasin tadi, beberapa berita-berita yang beredar di luar sana nih Hoti. Baik itu yang internasional news ataupun yang lokal news. Nah jadi aku udah kumpulin beberapa berita. Nanti nggak banyak guys, biar nggak terlalu overdurasi juga. Aku kumpulin ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 berita. Nanti kita bahas, kita diskusikan gimana sih tanggapan kamu terhadap berita-berita sana. Ini juga kayak masih personal opinion ya. Jadi kayak apapun nanti yang aku jawab, aku juga belum begitu tahu apa pertanyaan dari Gorat. Tapi nanti aku sebisa mungkin yang aku tahu dan apa ya aku kembangkan dengan berita-berita yang ada. Jadi kayak ini Hoti sok pintar, nih Hoti sok tahu apa. Ini cuma my personal opinion gitu ya. Yes. Jadi video ini no hard feeling ya guys. Jangan mikir kita tuh yang aneh-aneh, yang sok pintar atau yang gimana. Kita cuma mau kasih tanggapan saja, dan supaya kalian juga berpikir apa sih tanggapan saya melihat yang terjadi sekarang ini gitu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia khususnya harus peka dong terhadap isu-isu yang sekarang sedang terjadi. Ya enggak sih? Dan kalaupun ada tambahan bisa di komen ya. Yes, di komen. Teman-teman. Mungkin kalian punya pendapat juga tentang apa yang kita bahas, kalian bisa write down in below. Yes. So, berita pertama Hoti. Apa tuh? Kita masuk ya. Berita pertama di sini ada berita tentang kejanggalan dari COVID-19 ini. Jadi beritanya berbunyi begini. Seorang pakar mengatakan corona harus ditakuti karena bisa jadi itu adalah senjata biologi. Apa itu senjata biologi? Gitu kan sebenarnya. Orang yang yang belum begitu paham senjata biologi itu apa gitu kan. Kalau kita tahu dulu kan, kalau dari perang zaman jahe, apa itu ibaratnya zaman jadul banget sampai sekarang kan, ada yang perang ibaratnya pakai senjata tradisional, terus kemudian ada yang bersenjata apa itu kayak tank, kayak untuk tempur lah, senapan kayak gitu. Terus ada juga senjata nuklir, benar. Dan ada juga inilah yang sekarang tuh kayak udah aku pantau berapa tahun terakhir itu, yaitu senjata biologi. Apa itu senjata biologi? Yang mana ya? Mungkin anak-anak IPA gitu kali ya lebih tahu ya. IPA. Sesuatu yang ibaratnya malah nggak terlihat, ataupun yang apa itulah O2 campur inilah. Alright. Itulah biologi itu yang aku sebenarnya juga nggak begitu paham di situ, tapi memang aku pantau gitu. Pakar mengatakan memang kita harus takut. Ya, kita harus kayak takut kalau kita tidak tahu gitu loh ini gimana gitu. Sebelum kita lebih jauh, sang pakar tersebut itu sebenarnya berasal dari Indonesia. Ya, jadi kalian bisa baca artikel lengkapnya nanti guys. Seorang pengamat militer dan pertahanan, Koni
Rahakundini Bakri menegaskan semua pihak harus khawatir terhadap virus corona ini karena ditakutkan atau dikhawatirkan ini adalah sebuah senjata biologi. Yang mana beliau mengatakan senjata biologi adalah yang lebih menakutkan dibandingkan senjata yang berbau nuklir. Itu gimana ceritanya kok bisa ya beliau berstatement lebih menakutkan? Ya inilah, kalau apalagi kita aja denger nuklir aja udah takut banget nih kan. Bener. Nuklir, apalagi kalau udah ngomongin nuklirnya korut US itu aduh Russia. Itu kemarin udah ada berita kayak mau ada perang nuklir antara mereka negara-negara itulah gitu kan. Itu aja udah takut karena kekuatan nuklir. Kamu kalau ingat sejarahnya Hiroshima Nagasaki itu kan sudah pakai senjata nuklir mereka, yang mana sekali jatuh aja itu udah puluhan berapa juta yang meninggal. Juta jiwa, gitu kan. benar. Nah, kenapa dari sumbernya ini bilang itu harus ditakuti daripada nuklir? Karena apa? Senjata biologi itu lebih tidak terlihat. Mematikannya itu kayak dead silent gitu loh. Alright. Mematikan yang diam-diam gitu loh, yang kayak pembunuh berdarah dingin gitu gak sih? Sekarang gini, kalau kita tahu ini ada nuklir, bakal ada genjatan nuklir di negara ini, kita kan nggak bakalin mendekat atau apa kan, karena kita takut gitu. Alright. Takut. Tapi kalau senjata biologi yang mana kita sekarang ya, untuk virus ini aja ukurannya aja 0,000 nano sekian. Nano, kan? bener. Itu aja dari bersin kita aja lebih kecil gitu loh. Itu gimana? Itu yang tak terlihat. Itu makanya yang kayak kita harus lebih takut karena waspada itu gitu. Ibaratnya kalau nuklir, itu ya lagi ada genjatan nuklir ya. Nah, kita menjauh lah. Sekarang kalau kita yang diserangnya senjata biologi, kita nggak tahu, bentuknya nggak ada. Betul. Itu yang lebih kita takutkan sebenarnya. Itu aku setuju dengan opini beliau. Setuju ya? Iya, lebih menakutkan lah sebenarnya. Oke. Gitu. Well, berarti kamu kayak sebenarnya ini make sense lah. Ternyata memang itu yang lebih menakutkan sebenarnya dibandingkan senjata-senjata yang tampak yang bisa kita kayak ada ini nih, kita bisa menghindar. Ada orang tuh bawa pistol. Nah, kita kan ibaratnya kalau misal kriminal atau apa, kita menjauh lah ya, atau lari gitu iya. kan. Tapi kalau orang bawa virus atau apa yang kita nggak tahu bentuknya, mana ada kita, ya kan? Jalan-jalan aja, nemuin aja kayak gitu. Oke, intinya kamu setuju ya? Masuk akal ya? Dengan pendapatnya ahli ini saya setuju. Oke. Kita nggak tahu ya guys, ini senjata biologi apa tidak. Tapi yang jelas, ya untuk statement tadi, agree untuk senjata biologi itu lebih mematikan daripada nuklir kayak gitu. Alright. Terus ada berita selanjutnya, masih dari berita tentang coronavirus di kancah internasional. Oke. Jadi ada berita yang mengatakan seperti ini. Intinya gini, Amerika itu bukanlah sentral utamanya coronavirus for the first time, ya kan? Jadi sentral ataupun pusat coronavirus ditemukan itu pertama kali adalah di Cina. Oke, di Wuhan itu ya. Di Wuhan, Cina. Kemudian tetangga-tetangga selanjutnya yang benar-benar terserang virus ini adalah seperti Italia, Korea, iya kan, dan lain-lain. Yeah. Which is Amerika itu sekarang kayak jadi penyumbang kasus terbanyak di dunia. Oke. Dalam artian gimana bisa, ibarat kata, kok yang asal si virus ini aja, negara asal si virus ini aja dia udah recovery ya. Iya, recovery. Kemudian si negara sebelah sana kenapa bisa lebih banyak? Nih ya, ada data ya dari kompas.com bahwasannya terupdate tanggal 27 Maret 2020 ya. Worldometer menyebutkan jumlah kasus di Amerika Serikat itu sekitar 85.377. Sementara jumlah kasus di Cina itu 81.000, which is udah beda 4.000. Oke. Di Italia itu 80.500 sekian, beda sekitar 5.000 ya. Kemudian lebih dari 1.296 warga Amerika Serikat itu meninggal dunia. Itu per tanggal berapa? Bukan per tanggal hari ini. Hari ini bukan, 27 hari ini, masih. Iya, hari ini kayaknya lebih gede. Banyak. Gitu. Nah, dengan statement-statement atau isu-isu yang beredar di luar sana, Amerika Serikat diduga
telat dalam mengatasi kasus ini, dalam artian Donald Trump ya, dia telat untuk lockdown. Berbeda dengan negara-negara yang sebelumnya yang ibarat kata bisa dibilang kayak apa ya, sentralnya virus ini gitu. Oke. Itu menurut Hoti gimana? Oke, kalau untuk berita apa itu banyak. Nah, kenapa banyaknya korban yang di US? Karena satu, kalau kalian lihat, dan ada temanku juga yang tinggal di sana, dia cerita tentang di sana tuh banyak states, gitu loh, kayak banyak wilayah-wilayah gitu yang negara bagian gitu. Kayak gitu, negara bagiannya itu banyak banget juga di US. Kedua, mereka memang telat lockdown. Ya, dengan aku lihat berita Donald Trump bikin pidato yang mana juga tidak mau disalahkan, tapi selalu apa ya, dia sempat rasis, yaitu menyebut ini Chinese virus kayak gitu kan. Itu juga apa, diskriminasi ras ya. Sebenarnya kita nggak ada yang tahu. Ya memang itu dia telat lockdown, dan juga penanganannya itu sejauh ini aku lihat kayak belum bisa dikatakan kayak fast apa ya, dia tuh kayak untuk penanganan cepat itu tuh kemarin tuh kayak belum aku lihat gitu loh. Jadi semakin banyaknya yang korban yang jatuh itu, dia kayak baru sadar, dan malah kayak kemarin dia malah bantu Indonesia dengan ventilator. Dia nge-tweet gitu, dia bantu, oh Indonesia memintaku untuk membantu ventilator, oke aku kasih, dengan bangganya gitu. Which is, hey, mereka itu death case-nya itu sampai mau 90.000 loh. Dan bukannya membandingkan ya, di Indonesia sekitar death case-nya itu, bukan death case, kasus positifnya itu sekarang 8.000 sekian atau 9.000 sekian lah. Which is why he tweet that gitu loh. Kenapa untuk malah oke sih, aku jadi kayak untuk politik memang ini ya, kayak harus berhati-hati juga sih. Di kasus di sana lebih banyak yang butuh loh, gitu loh ya. Atau mungkin di sana udah cukup, atau mungkin sudah ada pengadaan barang sebelumnya, kita nggak ada yang tahu. Atau mungkin seperti isu yang beredar. Nah, ini relate ke kasus ini, relate ke berita selanjutnya. Apa mungkin di sana udah ada vaksin sebelumnya atau obat atau apa gitu? Itu juga secara nalar pembuatan vaksin yang aku tahu itu tidak 1-2 bulan itu jadi gitu kan. Tapi vaksin itu ada yang namanya tahapan itu kayaknya hampir setahun. Riset terus gitu ya. Trial itu hampirnya akhirnya setahun itu pembuatan suatu vaksin untuk virus gitu loh. Kalau mereka punya vaksin, pertanyaannya kenapa begitu banyaknya kasus kematian? Betul. Ada juga tadi yang bilang adanya pengurangan apa tadi, pakar sebelumnya apa, pemunah massal. Itu kita menyebutnya itu depopulasi. Yang mana itu pengurangan populasi di dunia. Itu depopulasi. Kok lama-lama mirip Thanos? Iya kan? Iya. Cuman beda aja. Itu kalau Thanos mungkin senjata apa ya? Senjata ake kan itu. Bukan biologi, fisika kali ya. Oke lah, lanjut. Itulah ya, itu namanya depopulasi ini. Sebenarnya kemarin kayaknya ada juga yang nyerempet ke Thanos ya, kayaknya ini ya. Kayak sahabatnya Thanos yang mengurangi populasi di dunia gitu. Betul. Nah, tapi kalau untuk itu kayak no comment juga, bukan hanya US ya, tapi kayak Brazil, kayak apa ada lagi tuh yang kayak mayat aja taruh di jalanan. Guatemala atau Ekuador itu yang sampai di pinggir jalan. Penanganannya pemerintah telat, terus kemudian tidak ada fasilitas yang memadai kayak gitu. Ya udah taruh aja itu mayat-mayat di bungkus plastik doang, taruh di jalanan kayak gitu. Kenapa nggak minta bantuan pengangkat peti dari Ghana aja ya? Mayat. Itu kan se-RT tuh kan. Jadi kan bisa dibantu tuh mayat-mayat di pinggir jalan, diangkut pakai Oke. Well, bener sih. Berarti itu masih sebuah kayak banyak banget kayak pertanyaan gitu ya about these things gitu ya.
belum bisa dikatakan mana sih yang pasti, mana sih yang ini itu gitu. Alright, nah oke. Kemudian kita coba ke berita selanjutnya. Ini relate banget sama yang aku bilang tadi. Apa tuh? Ingat nggak mantan Menteri Kesehatan? Nah, beliau cewek itu ya? Cewek, sorry. Beliau mengatakan bahwasanya ada teori konspirasi, semacam teori konspirasi dari salah satu tokoh elit dunia, you know, who is he? BG. Kita nyebutnya BG aja ya guys, BG. Biar apa aman. Enggak, tapi kan kita di sini memang membaca berita, Oke. Oh ya, ini dengan berita yang ada ya. Iya. Bukan kita membuat-buat atau bawa atau apa enggak. Kita menanggapi. Iya, jadi ini bukan ibarat kata bukan kita yang buat opini guys, tapi ini adalah kita beropini dari berita yang beredar gitu. So, please ya, lebih cerdas dalam memaknai sesuatu. Pokoknya jadi inilah, jadi penonton yang cerdas gitu. Nah, berita selanjutnya ini adalah diduga ya, banyak tokoh-tokoh di dunia itu menduga bahwasanya ini ada hubungannya dengan seorang tokoh elit dunia yang bernama Bill Gates. Ya, pendiri Microsoft. Ini nggak sih yang aku juga kayak apa tuh sempat gitu kayak baca berita. Ini dia. Nah, dimana Menkes itu menolak nggak sih buat, jadi Bill Gates itu mau ngasih vaksin guys. Betul. Ke kita, tapi dari Menkes itu kayak jangan terima vaksin itu karena kita nggak tahu di dalam vaksin itu ada apa. Mantan Menkes. Mantan ibu siapa? Ibu pokoknya akhirnya Bu Supari gitu. Nah, itu beliau itu menyebutkan jangan menerima vaksin itu karena kita nggak tahu di dalam itu apakah sudah ada microchipnya. Betul. Yang mungkin lebih 0,000 nano sekian. Bayangin aja guys dalam virus. Nah, di situ si ex-Menkes itu bilang don't take any vaccine from Bill Gates or any like global elite global untuk kayak gitulah. Nah, terus pertanyaannya why gitu loh, ya kan? Terus gini. Kamu ingat nggak video tentang Bill Gates yang presentasi tahun 2015? Ya, nanti aku tunjukin videonya. Ya. Nah, di video itu dia sudah memprediksi tentang persis banget seperti kejadian yang sekarang ini, pandemik ini. And kamu udah lihat videonya. Yeah. So what do you think? Ini ya videonya dulu. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries, of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we can build a really good response system. Lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. Nah, jadi yang video itu kalian bakal bisa nalar ceritanya akhirnya. Itu video bener-bener Bill Gates presentasi, salah satu dia apa itu kayak di Microsoft meeting gitu loh, conference gitu, dan dia itu sudah menyebutkan bahwa senjata yang akan
datang di masa depan tuh bukan lagi senjata nuklir untuk pemusnah massal, tapi apa? Virus. Dan kalian sudah lihat bentuknya kan guys? Dan itu persis apa yang di PPT-nya si Bill Gates itu. Ini bentuk corona ini. Nalar nggak sih? Wow. Coba ya nanti kalian replay lagi videonya Bill Gates itu, dan dia itu sudah memprediksi dengan adanya pandemic we gonna lose, or World Bank will calculate about minus 3 billion US dollar. Itu ibaratnya kerugian dunia 3 miliar US dollar. 3 miliar. Udah nggak tahu itu nolnya berapa lah itu ya. Dan itu udah diprediksi dia dengan angka yang ibaratnya accurate gitu loh. Wow. Terus itulah yang kayak ini apa sih? Sebenarnya apa sih? Iya. Gitu kan? Bener. Nah, itulah yang kayak kita ingin tahu lah. Nanti kita talking another. Jadi kita nggak akan menyimpulkan apa-apa, yang penting kita share aja. Jadi teman-teman yang nonton bisa menyimpulkan dari apa yang kita share di video ini ya. Betul sekali. Tapi intinya Hoti, dengan statement-statement atau berita-berita di luar sana yang mengatakan bahwasanya diduga ada teori ataupun konspirasi dari seorang Bill Gates. Itu kalau dilihatkan ke videonya, kemudian ya memang dia adalah salah satu tokoh elit ataupun orang terkaya di dunia. Itu make sense nggak sih? Nah, kamu ingat nggak kalau Bill Gates itu pernah menjadi seorang donatur untuk apa? Pembuatan vaksin atau penelitian vaksin? For what? Dan ya makanya itulah aku nggak ngerti apakah ini konspirasi ataukah ada juga ketika US stop donasi untuk WHO, Bill Gates lah yang langsung maju untuk ngasih donasi itu ke WHO. Alright. Itu kedua. Kemudian kejanggalan ketiga ini gini, global elite. Kalau kita udah dengar sih, mungkin kayak teman-teman udah dengar juga global elite itu apa sih. Tapi global elite itu adalah orang-orang yang memiliki kuasa di atas dan di atas, ibaratnya punya kuasa tinggi, top dunia, bukan gitu presiden, bukan perdana menteri, bukan ini kayak gitu, but siapa sih yang bisa mendanai dunia ini? The richest person, kayak gitu. Kalau dari aku ada tuh tiga huruf ya. Salah satunya yang menurutku memang dari teman-teman dari US, teman-teman globalku yang punya jabatan tinggi di negara-negara itu juga bilang hal yang sama gitu kan. Siapa sih para global elite ini? Gitu, ibaratnya pengendali dunia sekarang. But I don't want to mention it. Kita nanti cari tahu sendirinya. Gitu. Well, berarti tentang Bill Gates ya 50-50 lah ya. We don't know, but Yeah. we assume maybe. Yeah. Maybe you're right, maybe you're wrong. Na 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 na. Gitu kali ya. Well, bukan cuma itu aja. Ini banyak sih yang berkaitan sama USA. Ini kenapa pada nggak suka sama US nggak sih?